Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Reni Purbanova. Saya adalah dosen dari Prodi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan maternitas. Baiklah, saya akan mulai untuk menjelaskan deskripsi kuliah dan informasi umum terkait dengan mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah keperawatan maternitas adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Prodi D3 Keperawatan di semester 4 dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah prasyarat untuk semester selanjutnya di semester 5, yaitu dengan mata kuliah praktek klinik keperawatan maternitas. Keperawatan maternitas menguraikan tentang konsep dasar keperawatan maternitas dan juga membahas tentang konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil, konsep asuhan keperawatan pada ibu melahirkan atau intranatal, konsep asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum, konsep keluarga berencana, dan juga konsep asuhan keperawatan pada gangguan reproduksi. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah keperawatan maternitas adalah mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan pendekatan proses keperawatan. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dan juga menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara kerja tim. Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan mempertahankan prinsip caring sesuai dengan kode etik keperawatan. Keperawatan maternitas mempunyai bahan kajian, yaitu 1. Konsep dasar keperawatan maternitas, 2. Konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil, 3. Konsep asuhan keperawatan pada intranatal, 4. Konsep asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, 5. Konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum, 6. Konsep keluarga berencana, 7. Konsep kesehatan reproduksi, dan juga 8. Prosedur tindakan keperawatan maternitas. Adapun prosedur tindakan keperawatan maternitas yang dipelajari di keperawatan maternitas meliputi perawatan antenatal care melalui pemeriksaan Leopold, pertolongan persalinan dan vulva hygiene, partograf, pemeriksaan fisik ibu postpartum, teknik menyusui, perawatan payudara atau breast care, dan juga senam hamil serta senam nifas. Di awal pembelajaran pada kuliah keperawatan maternitas, saya akan menyampaikan kontrak pembelajaran dengan mahasiswa dengan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah keperawatan maternitas ini dilakukan secara tatap muka langsung atau secara luring. Materi perkuliahan dapat oleh mahasiswa setelah perkuliahan selesai, dan tugas dapat diakses di e-learning Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan 17 di e-learning-17.ac.id. Perkuliahan keperawatan maternitas ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu dengan diskusi kelompok, keaktifan dalam pembelajaran, WhatsApp group, discovery learning, problem based learning, collaborative learning, demonstrasi, dan simulasi praktek keperawatan maternitas di laboratorium keperawatan. Interaksi pembelajaran antara dosen dan juga mahasiswa dapat dilihat dari keaktifan dosen dan mahasiswa melalui forum diskusi dan juga presentasi yang dilakukan.
Sistem penilaian yang ada di keperawatan maternitas ada 5 komponen, yaitu 1. Penugasan dengan bobot 25%, 2. Presentasi dan diskusi kelompok dengan bobot 15%, ujian tengah semester dengan soal multiple choice dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, dan ujian skill lab dengan metode OSCA yang pelaksanaannya setelah dilakukan ujian akhir semester dengan bobot 15%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah keperawatan maternitas pada Prodi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 17. Berikutnya saya akan sampaikan video proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan materi asuhan keperawatan pada ibu postpartum. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya teman-teman ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan kita yang kelima. Jadi hari ini kita akan membahas setelah kemarin proses kehamilan ya, terus kemudian persalinan. Hari ini kita akan membahas tentang proses setelah melahirkan atau kita kenal dengan namanya postpartum ya. Pagi ini kita akan belajar tentang ini sehingga kemudian tujuannya adalah satu, teman-teman nanti sebagai mahasiswa memahami ya perubahan secara anatomis dan juga fisiologis pada ibu postpartum, lalu kemudian bagaimana pemberian asuhan keperawatan terutama pada ibu postpartum ya. Oke, kita mulai. Ini adalah beberapa perubahan yang terjadi pada ibu dengan postpartum ya setelah dia melahirkan. Kemarin kita belajar di intranatal itu kan ada kala 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi setelah melahirkan bayi masih kita lakukan. Nah, postpartum ini kita mulai 1 sampai 2 jam setelah ibu melahirkan. Ya, jadi 1 sampai 2 jam setelah ibu melahirkan itu sudah masuk di postpartum ya. Atau bisa masuk kalau kemarin di kala 4 ada kala urin ya. Nah, di sistem reproduksi yang paling banyak mengalami perubahan secara signifikan tentunya yang paling utama adalah uterus. Setelah kemarin ketika proses kehamilan ya, uterus ini akan terisi oleh janin. Lalu kemudian setelah janinnya keluar, uterus ini akan mengalami involusi uterik. Ya, involusi ini adalah proses di mana uterus yang tadi terisi oleh janin ketika ibu itu hamil, dia akan kembali lagi ke ukuran semula seperti sebelum hamil. Walaupun tidak bisa sama ya tentunya karena ada beberapa perubahan, terus kemudian perkembangan ya, dan kemudian pembesaran janin tentunya akan berpengaruh terhadap uterus. Dia akan ada beberapa pembuluh yang nanti ini saya plasenta ini nempel di sini ya. Ketika plasenta ini dikeluarkan ya, ketika plasenta ini keluar tentunya sini ada banyak pembuluh darah yang masih terbuka ya, karena ini tadinya ini yang memberikan nutrisi kepada janin ya, tetapi dengan kemudian plasentanya keluar, kita keluarkan, nah pembuluh darah ini masih dalam kondisi terbuka ya, terbuka lah. Dengan adanya kontraksi uterus, kita harapkan pembuluh darah ini akan menutup sehingga tidak terjadi perdarahan. Ini ya, dari kelenjar pituitari ya yang kita punya itu akan merangsang hormon oksitosin. Oksitosin ini salah satunya berfungsi juga untuk pengeluaran ASI ya. Sehingga ketika di akhir kehamilan hormon oksitosin akan meningkat, akan menyebabkan kontraksi di uterus. Ya, kontraksi di uterus inilah yang nanti akan menekan pembuluh darah yang tadi disampaikan itu. Ya, pembuluh darah akan tertekan sehingga kemudian demonstrasi tubuh ya tidak terjadi perdarahan itu akan terjadi. Ini beberapa pengeluaran ya yang kita punya pada ibu postpartum, kita kenal dengan namanya lokia. Lokia ada lokia rubra, serosa, dan juga alga ya. Lokia rubra ini berisi tentang darah 2 residual. Lalu kemudian warnanya lebih merah muda ya, dan nanti akan berubah ke coklat. Dia akan berlangsung 3 sampai 4 hari setelah melahirkan. Dari lokia rubra akan berubah menjadi lokia serosa yang nanti berisi lebih darah tua ya. Ada beberapa lemfosit, ada beberapa jaringan. Ini biasanya terjadi 10 hari setelah persalinan. Diberikan antibiotik, sebenarnya dia lebih mengarahnya untuk resiko infeksi
terjadi di dalam uterus. Apa yang dirasakan ibu? Biasanya ibunya akan demam. Terus kemudian pengeluaran roknya setelah berubah serosa atau obat tapi di purulenta. Baunya kurang lebih seperti kayak nanah gitu ya. Terus kemudian ibunya juga tadi demam ya, panas ya. Terus kemudian roknya yang keluar warnanya lebih keruh, lebih kuning, lebih pekat dan lebih berbau. Oke, yang mengalir aja. Ini namanya roknya. Dan ada kontraksi uterus. Ya harus ada kontraksi uterus. Karena tadi untuk menurut tadi yang berdarah. Terus kemudian kalau ibunya mau tiduran kita pegang uterus kan kita tekan, dia nanti keluar ya keluar kayak kalau darahnya itu ya hanya keluar sauternya. Akan berbeda kalau dia yang perdarahan melopia. Kalau yang perdarahan melopia begitu kita pegang uterusnya dia akan keluar nyembur. Ya, darahnya jauh lebih segar, lebih merah biasanya kalau yang melopia. Kalau yang melopia ini harus kita hati-hati ya. Jadi dia adalah resiko perdarahan. Perdarahan bisa terjadi pada ibu yang melahirkan normal atau yang dengan MT. Ya, semuanya berisiko perdarahan. Makanya kalau kemarin kita sudah belajar tadi kan kita tidak menganjurkan sebetulnya kalau pemasangan IUD itu ya alat perdarahan itu segera setelah melahirkan. Karena kondisi uterus itu normal. Ini belum sempurna, dia masih terlalu dekat, terlalu tebal, terlalu kaku. Sehingga kalau kita masukkan IUD seperti yang tadi kita lihat itu nanti beresiko tiba-tiba begitu nanti ubinya ini berkurang ya sudah 14 kali dia akan mengecil, bisa jadi IUD-nya ini terlalu kecil atau mungkin terlalu besar. Seperti kemarin kalau kita mau pakai IUD harus sesuai dengan ukurannya ya, sehingga tidak terjadi eksplosi atau kekurangan. Kalau dia hamil, otomatis kan dia akan membuka itu. Nah, ketika dia sudah melahirkan, ligamen diastasis ini dia tidak akan kembali lagi tutup ini enggak. Jadi tetap akan ada jarak. Semakin sering melahirkan, semakin sering hamil, semakin sering hamil berarti diastasis septic abdominalisnya akan semakin lebar. Cara mengukurnya gimana Bu? Boleh dengan duduk, nanti kalau ada itu boleh dibulat, terus kemudian kakinya ditekuk, tahan nafas ya, terus kemudian dagu ditempel di dada, sehingga nanti misalnya akan ada penegangan. Ini kayak darah. Nah di areola ini kan di sebelah sini tuh ada yang agak coklat-coklat juga ya. Ya. Nah yang ini nah yang coklat-coklat juga ini kalau